Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dikonfirmasi akan kembali mendatangi Indonesia dalam jadwal tur pramusim mereka. Melalui website resmi klub, Milan dikonfirmasi akan kembali menyambangi Jakarta di Indonesia sebagai bagian dari tur pramusim. Tim utama akan menghadapi Chelsea FC di Stadion Gelora Bung Karno pada Sabtu 8 Agustus WIB. Pertandingan ini merupakan tonggak sejarah yang menandai pertama kalinya kedua tim papan atas Eropa itu bertemu di tanah air kita tercinta, dan Indonesia memegang tempat khusus dalam hal basis penggemar Diavolo secara global serta memiliki hubungan yang sangat baik dengan klub. Menurut data Nielsen, Indonesia merupakan rumah bagi sekitar 40 juta pendukung Rossoneri yang menjadikan mereka bagian dari basis penggemar terbesar ketiga di dunia. Kembalinya Milan ke Jakarta menawarkan kesempatan untuk merayakan hubungan kuat dengan komunitas yang terus mendukung klub dari jarak yang lebih dari 11.000 km. Milan sempat bermain di Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 1994 melawan Persib Bandung dan kemudian perwakilan klub merayakan Scudetto pada tahun 2021-22 tepatnya di Hotel Borobudur, Jakarta. Namun PER akan tetap berfungsi sebagai basis operasional tim, di mana sekarang klub memiliki hubungan yang luar biasa bersama kota tersebut. Harapan AC Milan membawa pulang Sandro Tonali harus ditunda karena keinginan sang pemain menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano membagikan informasi terbaru tentang situasi Tonali dengan menuliskan, Sandro Tonali tidak berencana untuk kembali ke Italia pada musim panas ini dan ada laporan yang menyebutkan bahwa dia siap bertahan di Premier League. Tonali ada di daftar teratas klub Premier League dan dia ingin tinggal di Inggris serta level tertinggi. Segera muncul pergerakan masa depannya, ungkapnya. 1 bulan lalu sang jurnalis mengomentari masa depan Tonali dengan ada yang serupa. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News 24. Menurut Tonali luar biasa, sayangnya untuk melihatnya lagi ke Serie A sangat jauh saat ini. Dan hadir di Newcastle untuk memahami bagaimana membawa Sandro Tonali kembali ke Italia. Pada titik ini peluangnya hampir tidak akan menjadi kenyataan. Manchester United bekerja keras untuk Tonali. Kita hampir tidak akan melihatnya sekarang di Italia. Saya tetap yakin bahwa suatu hari Tonali akan kembali. Mungkin tidak akan terjadi pada musim panas ini. Itu akan terjadi pada musim depan. Tetapi keinginan Tonali untuk kembali ke Italia tetap ada, ungkapnya. Massimiliano Allegri adalah pengagum berat dari Marco Palestra dari Cagliari menurut sebuah laporan. Daniele Longo dari calciomercato.com melaporkan bahwa Allegri memiliki kekaguman terhadap bek muda Italia yang baru-baru ini melakukan debut di playoff Piala Dunia. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan Vibes. Milan sangat tertarik pada Marco Palestra sehingga manajemen telah menanyakan kepada rombongannya untuk memahami tuntutan potensial Atalanta. Muncul bahwa klub Bergamo tidak berniat berpisah dengan sang pemain pada musim panas, tapi hanya akan mempertimbangkan tawaran di atas 40 juta euro. Ini angka yang membuatnya di luar jangkauan Rossoneri. Ada pengakuan bahwa dia akan menjadi bek kanan yang sempurna untuk Massimiliano Allegri yang secara khusus mengagumi bakatnya, tetapi langkah ini berpotensi sangat mahal dan sulit untuk membayangkan bagi tim Italia dan Milan pada saat ini, ungkapnya. Robert Lewandowski telah menyebabkan perpecahan di dalam tubuh AC Milan menurut sebuah laporan. Fabrizio Romano berbicara dalam saluran YouTube miliknya tentang sejumlah pemain yang dikaitkan dengan AC Milan dan salah satunya adalah striker Barcelona Lewandowski. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Telah tertulis bahwa Vini Zahavi, agen Lewandowski berada di San Siro untuk pertandingan Milan Juventus. Dan penuh rasa hormat, saya dapat memberitahu Anda bahwa agen itu tidak berada di Milan akhir pekan ini. Zahavi sedang tidak berada di Eropa saat ini, jadi masa depan Lewandowski bukanlah diskusi yang sedang diajukan akhir pekan ini, tetapi dia akan segera berada di Italia. Dia tidak berada di San Siro untuk Milan Juventus, tetapi ini bisa menjadi pertarungan tim Italia untuk masa depan penyerang Polandia itu. Milan agak terpecah secara internal, tidak semuanya setuju dengan operasi ini karena pertama-tama ada biaya untuk yang dipahami dan kemudian jelas ada tanda tanya terkait usianya. Juventus telah berbicara dengan agennya pada beberapa kesempatan untuk memahami situasinya, tetapi tidak ada tawaran. Lewandowski memiliki tawaran penting dari Saudi Pro League dan MLS. Jangan lupakan tawaran pembaruan kontrak dari Barca, hanya 1 tahun dengan gaji rendah, tidak meyakinkan. Zahavi akan segera tiba di Milan, tetapi dia tidak hadir untuk pertandingan Milan Juventus, ungkapnya. Tim Premier League telah mengajukan tawaran kepada AC Milan untuk mendapatkan Youssouf Fofana menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa revolusi pada lini tengah Milan akan dilakukan, di mana para pemain yang tidak terpakai akan dilepas demi memberikan ruang bagi pemain baru. Beberapa nama yang santer dirumorkan akan angkat kaki adalah Ruben Loftus-Cheek dan Fofana sebagai kandidat utama. Surat kabar tersebut mengonfirmasi bahwa Milan akan berpisah dengan gelandang Prancis dan Inggris itu jika mereka menerima tawaran yang sesuai dengan label harga, terutama mengingat kontrak keduanya akan berakhir pada 2020.
Fofana sebelumnya telah dikaitkan dengan Galatasaray dan Fenerbahce pada bulan Januari, tetapi dia tidak tertarik pindah ke Turki. Fofana justru lebih tertarik untuk pindah ke Inggris dan mengevaluasi tawaran dari Aston Villa atau Tottenham Hotspur jika tidak terdegradasi dari IPL. Laporan tersebut menyatakan bahwa Rossoneri percaya nilai Fofana tetap terjaga mengingat performanya di atas lapangan tetap stabil dan juga Massimiliano Allegri terus mengandalkan jasanya. Massimiliano Allegri meninggalkan jasa Milan setelah pertemuan panjang dengan manajemen AC Milan menurut sebuah laporan. Milan News melaporkan bahwa Allegri telah menghadiri pertemuan lainnya dengan manajemen seperti yang dilakukan pekan lalu. Sekarang semua pihak memasuki fase krusial musim ini karena garis finish mulai terlihat, sehingga perencanaan untuk musim 2026-27 mendatang menjadi sangat penting dibicarakan. Saat ini Milan berjarak 6 poin dari tujuan mereka musim ini untuk mengamankan satu slot di Liga Champions dengan 4 pertandingan tersisa. Sebenarnya masih ada total 12 poin yang dapat diperebutkan hingga akhir musim, tetapi mereka cukup mengamankan setengah dari total poin tersebut dengan hadiah uang yang akan mereka terima jika lolos ke Liga Champions. Jelas klub dapat bergerak lebih bebas untuk berinvestasi pada musim panas mendatang. Pertemuan di jasa Milan antara Allegri dan manajemen berakhir sekitar 19:10 waktu Italia dengan sang pelatih langsung pergi meninggalkan markas Rossoneri setelah pertemuan panjang selama 3 jam. Ini Mimin kasih video Pak Allegri buat kalian yang kangen sama beliau. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. CEO Sassuolo mengakui bahwa akan sulit mempertahankan Ismail Kone jika ada klub top yang menginginkannya. Giovanni Carnevali selaku kepala eksekutif Sassuolo diwawancarai oleh La Gazzetta dello Sport tentang beberapa talenta menarik timnya yang tampaknya bisa pergi pada musim panas. Berikut komentar CEO Sassuolo itu disampaikan melalui Milan News. Saat ini kami memiliki setidaknya 4 pemain yang dirayu oleh klub-klub besar. Mereka adalah Moharemovic, Kone, Lauriente, dan Torsfeld. Kami ingin mempertahankan semuanya karena tujuan utama Sassuolo bukan untuk menjual tetapi membangun tim yang lebih kuat. Kami berjuang untuk mempertahankan tim kami, tapi dihadapkan dengan gaji 3 atau 4 kali lipat dengan prospek bermain untuk klub besar. Itulah sebabnya menjadi sangat rumit untuk merencanakan pengembangan tim. Setiap tahun kami harus memulai dari awal karena menjual pilar penting, ungkapnya. Francesco Camarda semakin dekat untuk kembali beraksi bersama Lecce menurut sebuah laporan. Cedera bahu Camarda sekarang akan segera pulih sepenuhnya sehingga dia dapat kembali berada dalam skuad Eusebio di Francesco hingga akhir musim. Lawan Pisa, pemain pinjaman dari AC Milan itu diproyeksikan menjadi starter dan bos Lecce juga mengkonfirmasi hal tersebut. Berikut komentar IDF disampaikan melalui Milan Vibes. Camarda telah berlatih sedikit dalam 4 bulan terakhir, tapi dia kembali dalam pikiran jernih dan ringan. Saya suka hal itu. Dari sekarang sampai akhir musim, dia bisa memberi kami sesuatu kekuatan yang lebih yang telah kami lewatkan sejauh ini. Dia bisa menjadi starter besok, tetapi dia bisa sama pentingnya selama pertandingan, ungkapnya. Di sisi lain, Daniele Longo justru mengatakan bahwa rombongan sang penyerang tidak terlalu senang dengan cara Lecce menangani cedera bahu yang dialami oleh Camarda. Kemudian Sassuolo juga dilaporkan tertarik kepada sang penyerang, terlebih dia bisa dimasukkan ke dalam paket transfer Ismail Kone yang sangat disukai oleh Massimiliano Allegri. Iglitare mengakui bahwa pekerjaan di AC Milan adalah impian baginya serta menyinggung tentang bakat dari Rafael Leao. Hari diwawancarai tentang masa lalunya dalam sebuah acara di DAZN dan dia berbicara panjang lebar tentang masa lalu bersama Lazio serta Leao yang tidak menyadari bakat besar yang dimilikinya. Berikut komentar Direktur Olahraga Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Hari saya menutup kesepakatan adalah salah satu hari terbaik dalam hidup saya. Saya dan Zlatan adalah pemain balakar. Kami membicarakan hal-hal melalui raut wajah satu sama lain. Leao memiliki potensi yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Modric, dia bahkan tidak menyadarinya. Untuk menjadi seperti Milan, Anda harus kembali ke jalur kemenangan. Di sini, Anda harus membuat jejak Anda sendiri, ungkapnya.